Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tidak lama setelah melangkah maju, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya, melepas jubah luarnya, dan memperlihatkan golden armor. Sebuah suara tua keluar, "Salam, Ksatria Emas yang terhormat, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda datang?" "Salam, Penatua, saya di sini untuk memilih tunggangan. Ketua aliansi memberi saya izinnya." Long Hao Chen sangat menghormati orang tua ini. Tetua itu cukup terkejut suara Long Hao Chen, itu adalah golden armor tingkat epic, tapi suara yang keluar darinya sepertinya sangat tidak memadai. Keputusan yang dikeluarkan ksatria yang terdengar muda ini untuk ditunjukkan kepadanya tidak mungkin dipalsukan. Itu memiliki teks berkode rumit di dalamnya yang eksklusif untuk kuil ksatria. Ksatria tua yang memandang Long Hao Chen dengan hormat menunjukkan kegelisahan, membuat Long Hao Chen melanjutkan dengan tergesa-gesa, "Tetua, nama saya Long Hao Chen, tolong panggil aku seperti itu, tidak perlu terlalu formal." Long Hao Chen mendengar kata-kata ini, tetua itu terkejut, dan kemudian mengubah postur tubuhnya untuk menatapnya. "Jadi, kamu sebenarnya adalah Long Hao Chen." Saat itulah dia menyadari betapa terkenalnya namanya di kuil aliansi. Tapi karena hal yang sudah dikatakan tidak bisa ditarik kembali, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Penatua itu menyatakan setelah jeda singkat, dengan suara bermartabat, "Jangan ungkapkan namamu lagi di masa depan, meskipun ini adalah gunung suci kami." Ya, Long Hao Chen juga menyadari kesalahannya sendiri. Jika identitasnya bocor, segalanya akan menjadi merepotkan. Siapa yang tahu kalau mata-mata iblis ada di dekatnya? "Ikut denganku, golden armormu adalah yang ke-12, jadi aku akan memanggilmu Ksatria Emas ke-12. Iya, Long Hao Chen setuju dan mengikuti tetua itu ke gunung. "Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu datang ke sini, jadi aku akan membiarkanmu memilih jalanmu sendiri. Apakah kamu memerlukan ubin penyelidik untuk mendeteksi tingkat binatang ajaib? Kalau begitu, berhati-hatilah." Tetua itu berhenti berjalan dan menunjukkan arah tertentu yang harus diambil Long Hao Chen. "Terima kasih, Tetua, datang ke sini untuk kedua kalinya memberinya kesan yang sangat berbeda dari yang pertama kali." Dia merasakan pada saat kedatangannya bahwa lingkungan sekitar tampaknya sangat dibatasi, dan semua batasan ini disembunyikan dengan sangat baik, hingga hanya sebagian saja yang dapat dideteksi bahkan pada tingkat kekuatan mentalnya. Dengan kata lain, mengambil jalan yang salah kemungkinan besar akan memicu pembatasan tersebut. Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh pembatasan ini cukup sulit untuk ditentukan. Berjalan maju sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh sesepuh, pemandangan baru dengan sangat cepat muncul dalam pandangan Long Hao Chen. Di bawah pancaran sinar matahari yang cerah, indah, dan hangat muncul bayangan pepohonan yang rimbun disertai tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, memberikan nuansa yang sangat menyegarkan pada area tersebut. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Esensi cahaya yang kaya di sini membuatnya merasa seperti ikan di laut, dan golden armor miliknya telah terisi sejak lama, namun permukaan emas gelapnya membawa sedikit kilap emas dan kilau warna oranye yang mempesona. Baik dalam hal budidaya atau pertempuran, manapun yang terbiasa dengan cahaya akan mendapat manfaat dari peningkatan besar di tempat ini. Kali ini, dia tidak perlu mendaki puncak gunung untuk membedakan arah. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, Long Hao Chen dengan mudah menemukan jalan ke bagian tengah gunung suci ksatria. Dengan kilatan cahaya keemasan, 4 sayap keluar seolah menembus golden armor, terbentang dari punggungnya. Sayap ini juga dilindungi oleh golden armor berwarna emas gelap. Saat sosoknya melintas, Long Hao Chen menembus langit, dan secara mengejutkan menemukan bahwa di bawah dorongan dari armornya, sayap spiritualnya meningkatkan kecepatannya setidaknya 30%. Tampaknya hanya perlu beberapa kepakan sayapnya untuk mencapai puncak gunung pertama, kemudian dia melebarkan sayapnya dan mulai meluncur jauh ke dalam. Setiap kali Long Hao Chen berakselerasi, terdengar seperti udara di sekitarnya terkoyak, samar-samar, tubuhnya mulai menghasilkan penghalang emas di sekelilingnya. Ini bukanlah kemampuan yang dia gunakan atas inisiatifnya sendiri,
tapi kondensasi dari esensi cahaya yang dia serap tanpa henti. Long Hao Chen memiliki tujuan yang sangat jelas untuk perjalanan ke Gunung Suci Ksatria ini. Dia sudah lama memilih jenis binatang ajaib yang akan menjadi temannya. Meskipun dia benar-benar ingin terus bertarung bersama Hao Yue, keberadaan Hao Yue sangatlah sensitif. Hanya pada saat-saat penting menghancurkan pilar Dewa Iblis dia bisa diizinkan keluar. Selama 1,5 tahun terakhir budidaya, Long Hao Chen bisa merasakan melalui koneksi pembuluh darah mereka bahwa kekuatan Hao Yue juga berkembang dengan baik. Tapi Hao Yue sepertinya menekan sesuatu, dan menjalani proses menyimpan kekuatan, jadi Long Hao Chen tidak tahu betul tingkat kultivasinya yang telah dicapai saat ini. Gunung Suci Ksatria sangat luas, dan bahkan dengan kecepatan Long Hao Chen, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mendekati pusat gunung. Setelah itu, dia berhenti melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam gunung, karena dia tahu bahwa itu adalah wilayah binatang ajaib peringkat 10, yang bukan targetnya saat ini. Meregangkan keempat sayapnya, tubuhnya tetap melayang di udara. Long Hao Chen menutup matanya dan fokus pada lingkungan sekitar, menempatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya di celah di antara alisnya. Samar-samar seseorang bisa melihat riak transparan terbentuk di area sekitar kepalanya. Ini adalah gelombang kekuatan mental murni, hanya karena kapasitas mental Long Hao Chen jauh melebihi orang biasa sehingga dia bisa menggunakan metode penyelidikan seperti itu. Lagi pula, dia bukanlah seorang dengan atribut psikis. Saat menyelidiki area tersebut, Long Hao Chen melanjutkan penerbangannya, dan menuju ke samping, bergerak sambil menjaga jarak yang sama dari pusat Gunung Suci Ksatria. Kali ini kecepatan terbangnya menjadi lebih lambat, butuh waktu sekitar 1,5 jam lagi untuk akhirnya menemukan targetnya, mengeluarkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Api emas mulai menyembur keluar dari punggungnya saat keempat sayapnya mengepak dengan kekuatan penuh, menyebabkan dia menembak ke depan dengan kecepatan penuh seperti peluru. Setelah Long Hao Chen melewati pepohonan tinggi dan akhirnya mendarat di tanah, sumber air mulai terlihat. Saat ini, lusinan binatang ajaib berelemen ringan sedang meminum air ini, menunjukkan kewaspadaan terhadap Long Hao Chen. Esensi cahaya yang lembut dan murni dilepaskan di sekitar Long Hao Chen. Dia tidak terus berjalan ke depan tetapi berhenti di sini di jalurnya. Armornya juga menghilang dan memperlihatkan penampilan aslinya. Long Hao Chen memulihkan golden armornya dan berdiri tak bergerak, menatap dengan hangat ke binatang ajaib di depan. Perlahan-lahan, mereka mulai merasakan fluktuasi cahaya di sekitar tubuhnya, dan ekspresi kewaspadaan mereka menghilang secara bertahap. Kemudian, mereka mulai terlihat takjub dan ramah. Yang pertama keluar adalah binatang ajaib seukuran tikus yang melompat dan naik ke bahunya. Long Hao Chen tersenyum melihat pemandangan itu dan dengan lembut membelai tikus kecil ini. Binatang ajaib lainnya akhirnya santai setelah melihat tampilan riang tikus kecil itu, dan perlahan mendekati Long Hao Chen. Tapi orang bisa melihat bahwa ketika mereka mendekati Long Hao Chen, mereka tampak menunjukkan penghargaan yang semakin besar terhadapnya. Ini wajar saja, Long Hao Chen adalah putra cahaya, yang dipilih oleh dewa. Kemurnian esensi cahaya yang dia keluarkan jauh melebihi Gunung Suci Ksatria, dan lebih jauh lagi, karena warisannya sebagai dewa pilihan, Long Hao Chen memiliki daya tarik yang kuat terhadap binatang ajaib berelemen cahaya. Bagaimana mereka bisa menunjukkan rasa permusuhan terhadapnya? Tempat ini sudah berada jauh di dalam Gunung Suci Ksatria. Binatang ajaib ini memiliki ukuran dan jenis yang berbeda, tetapi budidaya terendah berada di peringkat ke-6, yang sesuai dengan langkah kelima manusia, dan semakin tinggi peringkatnya, semakin cerdas pula mereka. Apakah kamu tahu tentang teman lamaku? Saya sedang mencari. Long Hao Chen bertanya pada binatang ajaib ini dengan suara rendah, dan segera, seekor burung berwarna emas sepenuhnya mengangguk dan mendekatinya, menggosok mulutnya pada tubuh Long Hao Chen sebelum melebarkan sayapnya dan menuju ke arah tertentu. Alasan mengapa Long Hao Chen memilih tempat ini adalah karena merupakan sumber air. Binatang ajaib manapun perlu minum, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang telah bertemu dengan binatang ajaib yang dia cari jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak menyangka aura elemen cahayanya yang sangat murni akan menarik begitu banyak binatang ajaib. Burung itu sudah memberinya bantuan, jadi dia hanya duduk menunggu di sini. Tidak dalam keadaan meditasi tetapi juga tidak menutupi auranya. Binatang ajaib ini secara alami tidak punya alasan untuk pergi, dan hanya berkumpul di sisi Long Hao Chen, penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan. Bahkan binatang ajaib yang biasanya bermusuhan pun sangat tenang saat itu. Tidak ada seorang pun yang mau mengganggu suasana tenang. Beberapa saat kemudian, mula-mula terdengar suara resonansi dari kejauhan.
lalu siluet emas terbang dengan kecepatan tinggi. Mata Long Hao Chen berbinar senang, dia benar-benar datang. Long Hao Chen melihat sekelompok unicorn, masing-masing seputih salju selain surai emas dan tanduk emas berbentuk spiral menonjol dari kepalanya. Setiap unicorn memiliki sepasang sayap besar, berwarna putih bersih dengan ujungnya bersinar keemasan. Di tengah perjalanan mereka, samar-samar terlihat lingkaran cahaya emas mengikuti di bawah mereka. Di antara jajaran Starlight Unicorn ini, ada yang sangat tinggi terbang di depan, tingginya mencapai 6 hingga 7 meter, dengan panjang tanduk lebih dari setengah meter, sepasang sayapnya berkilauan, hanya saja, sorot matanya tampak sangat terkejut. Benar, tujuan Long Hao Chen saat ini adalah Starlight Unicorn, yang dikenal sebagai mitra ksatria tingkat tertinggi. Halo temanku, apakah kamu masih mengingatku? Long Hao Chen mendekati Starlight Unicorn King yang memimpin kelompok dengan langkah cepat. Ketika Starlight Unicorn King melihatnya dengan jelas, layar cahaya keemasan segera mengelilingi mereka. Long Hao Chen tidak berusaha menghindarinya, membiarkan cahaya keemasan memeluknya. Suara Starlight Unicorn terdengar di benaknya. Jadi sebenarnya itu kamu, Putra Cahaya yang mulia, senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, dan aura sucimu tampaknya menjadi lebih murni daripada sebelumnya. Starlight Unicorn tampak sangat akrab dengan Long Hao Chen. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa terakhir kali dia hanya mengakui bakat bawaan Long Hao Chen, kali ini dia menyetujui segalanya tentang Hao Chen. Karena itu, dia melangkah maju, dan, menundukkan kepalanya, dia menggosokkannya ke tangan Long Hao Chen. Sambil mengelus surai emas di lehernya, Long Hao Chen menyatakan, teman lama, hari ini aku datang mencarimu. Mencari saya, apa terjadi sesuatu padamu? Starlight Unicorn mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Long Hao Chen menjawab, saya harap kamu meninggalkan gunung bersama saya, dan membantu saya. Cahaya suci yang keluar dari Starlight Unicorn King menjadi lebih kuat, dan dengan cepat, matanya menjadi lebih gelap, keturunan cahaya yang mulia, yang dipilih dewa, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu, dan lebih jauh lagi, kamu sepertinya sudah memiliki tungganganmu sendiri. Long Hao Chen mengangguk, itu benar, saya sudah memiliki mitra kontrak. Tapi karena beberapa alasan tertentu, untuk sementara dia tidak bisa bertarung bersamaku, para iblis datang menyerang kami, dan telah melancarkan perang suci melawan kami. Kita tidak bisa kehilangannya. Jika kita melakukannya, seluruh benua akan berada dalam situasi yang mengerikan. Sebagai seorang ksatria, saya harus melawan iblis, dan itulah mengapa saya membutuhkan bantuanmu. Aku tidak perlu mengikatmu dengan kontrak, dan hanya berharap kamu bisa menjadi temanku dan bertarung di sisiku. Starlight Unicorn King terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum bertanya, mengapa kamu memilihku? Di gunung suci ini, ada banyak binatang ajaib berelemen cahaya yang jauh lebih kuat dari saya. Sebagai Anda yang dipilih oleh dewa, saya percaya bahwa tidak ada binatang ajaib di sini yang akan menolak undangan Anda, karena bersama Anda akan berarti sangat membantu kultivasi kami. Long Hao Chen menunjukkan senyuman tipis. Itu karena sejauh yang saya tahu, kamulah yang memiliki atribut cahaya paling murni, dan hanya kamu yang memiliki hati yang sempurna. Yang kubutuhkan adalah kawan yang bisa bekerja sama dengan baik bersamaku, bukan seseorang yang berkuasa. Saya yakin Anda harus memahami hal ini. Terlebih lagi, meskipun saat ini kamu hanyalah binatang ajaib tingkat 9, setara dengan langkah ke-8 bagi kita manusia, aku percaya bahwa setelah melalui pertempuran terus-menerus, budidayamu akan meningkat, dan maju menjadi unicorn ilahi seharusnya tidak meningkat, menjadi mustahil. Mendengar dia mengatakan itu, mata Starlight Unicorn berbinar, dengan ringan mengangguk padanya, dia segera memahami kebaikan yang dilakukan Hao Chen untuknya. Karena Long Hao Chen telah memperoleh berkah dari Dewi Cahaya, jika dia berada di sisinya untuk waktu yang lama, sangat mungkin bahwa batasan bakat bawaan Starlight Unicorn King akan diatasi, sehingga meningkatkan kemungkinan dia menjadi Dewa Unicorn. Di antara semua unicorn yang dikenal, hampir setiap orang pernah menghadapi keadaan yang sangat menguntungkan. Bertarung bersama Sion of Light tentu saja adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh Starlight Unicorn King. Long Hao Chen saat ini adalah dewa terpilih, dengan status yang bahkan lebih besar daripada yang awalnya dia miliki sebagai Sion of Light. Pada saat Starlight Unicorn King menolak Long Hao Chen, itu karena Sion of Light akan datang untuk menarik musuh yang terlalu kuat, namun Long Hao Chen saat ini jelas memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri. Dimengerti, aku bersedia menjadi temanmu. Starlight Unicorn King menundukkan kepalanya,
menampilkan tanduknya di depan Long Hao Chen. Masalahnya berjalan lebih lancar dari perkiraan Long Hao Chen. Dia tahu bahwa fakta bahwa Starlight Unicorn King memberikan tanduknya untuk dia pelihara berarti dia mengakui kesetiaannya kepada Hao Chen. Dengan ringan mengelus tanduknya yang sangat hangat dan sensitif, Long Hao Chen memegangi kepalanya. Terima kasih, teman, saya yakin Anda tidak akan menyesalinya. Ayo kita hilangkan kegelapan bersama-sama. Jika di masa depan, ada sesuatu yang memerlukan bantuan saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan. Starlight Unicorn menggelengkan kepalanya, saya hanya berharap Anda memaafkan penolakan awal saya. Long Hao Chen hanya menunjukkan senyuman, ini bukan apa-apa, saat itu, bagaimanapun juga, aku terlalu lemah, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pasanganmu. Starlight Unicorn King memberinya pandangan penuh rasa terima kasih, hatimu terbuat dari emas, terima kasih atas pengampunanmu. Mengatakan itu, dia berbalik dan berteriak kepada sesama Starlight Unicorn. Para Starlight Unicorn ini, yang enggan berpisah dengan rajanya, segera berkumpul di tengah lingkaran yang mereka bentuk. Long Hao Chen pindah kembali ke samping. Dia tahu bahwa Starlight Unicorn King sedang mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya. Perjalanan ke Gunung Suci Ksatria ini berjalan sangat lancar. Long Hao Chen menyukai Starlight Unicorn King ini sejak pertama kali mereka bertemu. Dia benar-benar tidak membenci Starlight Unicorn King ini karena penolakan awalnya, dan sekarang dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Long Hao Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kecocokan di antara mereka berdua. Faktanya, Starlight Unicorn King ini bisa dikatakan paling dekat dengan Starlight Divine Beast di antara binatang ajaib. Adapun Divine Unicorn, mereka adalah bentuk evolusi dari Starlight Unicorn. Dalam catatan manusia, tidak banyak Divine Unicorn. Long Hao Chen bahkan bertanya-tanya apakah Divine Unicorn bisa menjadi sejenis Starlight Divine Beast. Dengan sangat enggan, Starlight Divine Beast King selesai mengucapkan selamat tinggal pada klannya, dan kembali ke sisi Long Hao Chen. Temanku, jika kamu ingin anggota klanmu mendapatkan kebebasannya, mungkin aku bisa memberimu bantuanku. Long Hao Chen tahu bahwa banyak binatang ajaib yang dikurung di pegunungan suci Ksatria, dan tanpa dipimpin oleh manusia, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Starlight Unicorn King menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kami sebenarnya tidak mau meninggalkan tempat ini. Di sini, kerabat kita memperoleh pertumbuhan yang dipercepat, karena ini adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi binatang ajaib berelemen ringan seperti kita. Dalam arti tertentu, ini adalah tanah suci kami. Jadi apakah ada alasan mengapa kita ingin pergi? Hal ini tidak hanya terjadi pada komunitas Starlight Unicorn kami, komunitas lain sebagian besar memiliki pemikiran yang sama. Kuil Ksatria tidak terlalu mengganggu kami, dan pada saat Anda datang mencari tunggangan, itu juga merupakan pilihan di pihak kami. Jika kita tidak mau, kuil Ksatria tidak akan pernah mencoba memaksa kita. Inilah sebabnya hubungan kami selalu harmonis. Mendengar semua yang dia katakan, Long Hao Chen merasa kekhawatirannya terobati. Setidaknya, kuil Ksatria tidak mengecewakannya. Long Hao Chen dengan lembut membelai kepala Starlight Unicorn, kita adalah teman, tidak perlu terlalu formal, panggil saja aku Hao Chen, oke, dan aku akan memanggilmu Star King, bagaimana? Starlight Unicorn mengangguk dengan hangat, dan sayap di punggungnya menghilang. Long Hao Chen tidak segera menunggangi unicorn tersebut, namun mengenakan Gold Essence Armor miliknya, sebelum bergerak cepat ke belakang Starlight Unicorn King. Mereka berdua sangat terkejut saat mengetahui bahwa ketika Long Hao Chen duduk di atas Starlight Unicorn King, Gold Essence Armor terasa seperti meleleh di sekitar mereka. Tanpa diduga, Starlight Unicorn King termasuk dalam fenomena tersebut, dan di sekitar tubuhnya muncul lapisan emas gelap. Hanya saja, lapisan emas gelap di sekitar Star King jauh lebih lemah dibandingkan Long Hao Chen. Namun meski begitu, Star King bisa mendapatkan beberapa manfaat armor, memberikan harmonisasi sempurna antara budidaya dirinya dan Long Hao Chen. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan, seolah keduanya dijadikan satu. Starlight Unicorn lainnya melihat perubahan pada Star King, dan mau tidak mau berlutut di depan pemandangan itu, penuh dengan pemujaan. Starlight Unicorn biasanya memiliki tubuh serba putih, hanya mata, tanduk, dan surainya yang berwarna emas, tetapi jika mereka terbangun menjadi Divine Unicorn, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi emas, dan Star King saat ini memiliki kesan seperti unicorn ilahi. Binatang ajaib lainnya menjadi iri saat melihat perubahan pada Star King. Seperti yang dia katakan sebelumnya, di Gunung Suci Ksatria, tidak ada binatang ajaib yang akan menolak undangan dari dewa pilihan. Dengan kilatan emas, Star King mengepakkan sayap di punggungnya, membawa Long Hao Chen melonjak,
dan terbang menuju arah dari mana Long Hao Chen datang. Kecepatan terbang Star King sangat cepat, mungkin sebanding dengan penerbangan kecepatan penuh Long Hao Chen, atau bahkan lebih cepat. Penerbangannya juga sangat stabil, sampai-sampai Long Hao Chen tidak merasa diterpa udara. Di tubuh Star King, lapisan energi spiritual lembut menggelembung ke arah Long Hao Chen, yang terkejut mengetahui bahwa setelah energi spiritualnya bergabung dengan Star King, energi itu tidak hanya akan bercampur dengan kekuatan penuh, tapi juga, energi semacam ini, energi spiritual yang menyatu akan segera berada dalam kondisi spiritual High Clan.